Hari ke-13, hari yang sangat melelahkan dan membosankan, sungguh-sungguh. Tetapi saya harus lanjutkan untuk membaca dan terus membaca agar bisa istiqomah. Hoyansi sebagai aturan dalam operasi militer, kau perlu mengubah taktik 100 kali pada setiap langkah, melanjutkan ketika mendapati ada peluang, mundur ketika tahu ada jalan buntu, membicarakan perintah bagaikan mengumumkan kepada atasanmu kalau kau hendak memadamkan api. Saat kau kembali dengan perintah mereka, tidak ada yang tersisa kecuali abu. Dumu mengutip Wei Liaozi yang mengatakan jenderal tidak dikendalikan oleh langit di atas, tidak dikendalikan oleh bumi di bawah, tidak dikendalikan umat manusia di tengah. Inilah sebabnya senjata merupakan alat petanda buruk. Jenderal adalah penyelenggara kematian. Master Sung, dikatakan bahwa jika kau mengenal orang lain dan mengenal dirimu, takkan engkau menuai bahaya dalam 100 pertempuran. Jika kau tidak mengenali orang lain tetapi mengenali dirimu, kau menang sekali dan kalah sekali. Jika kau tidak mengenal baik orang lain maupun dirimu sendiri, kau akan terancam dalam setiap pertempuran. Li Kuan, jika kau mengenal kekuatanmu dan mampu menangkis musuh, apa ada bahaya menghadang? Jika karena kekuatanmu sendiri gagal menaksir musuh, maka kemenangan masih jauh. Bandingkan pemerintahanmu dengan pemerintahan musuh. Bandingkan kepemimpinan militermu dengan kepemimpinan militer musuh. Bandingkan logistikmu dengan logistik musuh. Bandingkan wilayahmu dengan wilayah musuh. Setelah menetapkan perbandingan, engkau akan memperoleh gambaran soal superioritas dan inferioritas, kelemahan dan kekuatan, dan begitu akan memungkinkan dirimu menang setiap saat dalam operasi militer selanjutnya. Zhang Yu, begitu kau mengenal orang lain, maka kau dapat menyerang mereka. Ketika kau mengenal diri sendiri, kau mampu melindungi diri. Serangan berarti waktu untuk bertahan, mempertahankan berarti strategi menyerang. Kalau kau tahu yang demikian, kau tidak akan berada dalam bahaya sekalipun bila bertempur dengan 100 peperangan. Tatkala kau cuma mengenal diri sendiri, maka berarti menjaga energimu lalu menunggu. Inilah sebabnya mengetahui pertahanan tetapi tidak menyerang berarti setengah kemenangan dan setengah kekalahan. Apabila engkau tidak tahu seni pertahanan atau seni menyerang, kau akan kalah dalam pertempuran. Bab keempat, formasi Dumu. Kau mendapati kondisi kedalaman musuh lewat formasi luar mereka. Kondisi dalam mereka yang tidak berbentuk tidak dapat dipahami, sedangkan mereka yang telah membentuk formasi tertentu terlihat jelas. Yang tak bisa dipahami menang, yang terbaca jelas kalah. Yang tidak bisa dipahami menang, yang terbaca jelas kalah. Wangsi, mereka yang ahli dalam operasi militer mampu mengubah formasi mereka sedemikian rupa untuk memastikan kemenangan berdasar tindak tanduk musuh. Zhang Yu, tergantung formasi ofensif maupun defensif yang digunakan oleh dua pasukan. Ketika mereka tersembunyi di dalam, mereka tidak dapat diketahui pihak lain. Ketika mereka terlibat di luar, musuh bisa merangsek lewat celah. Formasi diungkapkan oleh serangan
dan pertahanan. Jadi diskusi tentang formasi menyusul, diskusi tentang perencanaan, pengepungan. Master Sung. Pada zaman kuno, para pejuang yang terampil pertama-tama membuat diri mereka tiada tertandingi, kemudian menguasai kerentangan musuh mereka. Zhang Yu, membuat dirimu tak terkalahkan berarti mengenali dirimu, menunggu kerentanan musuh berarti mengenal orang lain. Mei Yao Chen, sembunyikan wujudmu, tertiblah di dalam, perhatikanlah celah dan kelonggaran. Master Sung, tidak terkalahkan terletak pada diri, kerentanan terletak pada musuh. Dumu, menjaga militermu sendiri agar senantiasa siap menghadapi musuh. Menghapus jejakmu dan menyembunyikan wujudmu, jadikan dirimu tidak mampu dipahami musuh. Begitu engkau mendapati kesempatan musuh dapat dimanfaatkan, maka kau muncul untuk menyerang. Wangsi, tak terkalahkan artinya tergantung pertahanan diri, kerentanan berarti adalah celah. Master Sung, para pejuang yang terampil dapat menjadi tak terkalahkan, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan musuh menjadi rentan. Dumu, apabila musuh tidak memiliki formasi untuk diketahui, tidak ada celah atau kelonggaran dapat dimanfaatkan, lantas bagaimana engkau bisa mengatasi bahwa jika dirimu bersenjatai secara baik? Zhang Yu, apabila engkau menyembunyikan bentukmu, menyembunyikan jejakmu, senantiasa siaga, maka kau dapat kebal. Kalau bentuk kekuatan dan kelemahan musuh tidak tampak secara jasmani, lantas bagaimana kau bisa yakin akan kemenangan atas mereka? Master Sung, dikatakan bahwa kemenangan dapat terlihat tetapi tidak bisa dicapai begitu saja. Sao, kemenangan dapat terlihat sejauh engkau mendapati formasi yang diterapkan. Tetapi sejauh musuh punya persiapan, kemenangan tidak bisa dicapai begitu saja. Dumu, kau hanya mengetahui apakah kekuatanmu sendiri cukup untuk mengalahkan musuh. Kau tidak bisa memaksa musuh untuk lengah demi meraih kemenangan. Dumu, ketika kau sudah menilai dan melihat formasi musuh, maka kau bisa mengetahui siapa yang akan menang. Jika musuhmu tidak dapat dipahami, tidak berbentuk, maka kau mustahil menaksir kemenangan. Ho Yangxi, kemenangan yang bisa diketahui tergantung pada dirimu, artinya kau siaga. Kemenangan tidak dapat diraih setelah berencana, tergantung keadaan musuh, berarti musuh tidak punya bentuk. Master Sung, tak terkalahkan adalah soal pertahanan, kerentanan adalah soal serangan. Sao, untuk pertahanan yang tak terkalahkan, sembunyikan wujudmu ketika lawan menyerang, maka pada saat itulah mereka rentan. Dumu, selama kau melihat formasi rentan pada musuh, maka kau sembunyikan bentukmu, siapkan dirimu sesiaga mungkin untuk jadi tak terkalahkan, untuk mempertahankan diri. Begitu formasi musuh rentan, maka inilah saatnya menyerang mereka. Zhang Yu, ketika kau sadar belum memiliki sarana untuk penaklukan, jagalah energimu seraya menanti. Begitu kau tahu kalau musuh rentan, maka seranglah pusatnya dan taklukkan. Wangsi, mereka yang sedemikian bertahan karena tidak memiliki cukup energi untuk menang, mereka yang sedemikian menyerang karena memiliki lebih dari cukup untuk menang. Master Sung, bertahan saat kurang daya, menyerang saat kelebihan daya. Li Kuan, mereka yang kekuatannya tidak cukup mestilah bertahan, mereka yang kekuatannya berlebih bisa menyerang. Zhang Yu, saat kita bertahan itu karena kekurangan dalam bagaimana meraih kemenangan. Jadi kita menunggu apa yang kita butuhkan. Ketika kita menyerang itu karena kita sudah punya lebih dari cukup untuk mengalahkan musuh. Jadi kita maju dan menyerang. Artinya kita tidak akan berperang kecuali kita yakin akan kemenangan menyeluruh. Kita tidak akan berperang kecuali kita yakin aman. Sebagai orang berpikir kekurangan berarti kelemahan dan kelebihan berarti kekuatan. Tetapi itu keliru.
Master Sung, mereka yang ahli dalam pertahanan bersembunyi di kedalaman bumi paling dalam. Mereka yang ahli dalam manuver serangan berada pada puncak tertinggi langit. Oleh karena itu mereka mampu mempertahankan diri dan meraih kemenangan penuh. Sao-sao mereka bersembunyi di kedalaman bumi dan memanfaatkan pertahanan gunung, sungai, bukit. Mereka memanuver di ketinggian langit dan memanfaatkan tempo-tempo alam. Dumu, dalam pertahanan kau jangan sampai mengudar suara dan hilangkanlah jejak-jejakmu tersembunyi bak hantu dan arwah di kedalaman bumi. Tak terlihat oleh siapapun saat menyerang, gerakanmu cepat dan suaramu memekik lantang, segelegar guntur ataupun kilat, seolah-olah tiba dari langit sehingga tidak mungkin untuk menangkalnya. Wangsi, pertahanan di sini berarti tiarap sembunyi ketika engkau tidak mendapati ada kesempatan efektif untuk menyerang. Larut dalam keheningan sekaligus membaur dalam kesunyian. Tidak membiarkan musuh menemukanmu. Menyerang berarti pada saat kau melihat ada peluang terbuka lebar. Sewaktu menyerang, engkau meski tangkas, meraup keuntungan dari segala sesuatu yang tak terduga. Senantiasa waspada akan kemungkinan musuh menentukanmu dan telah siap menghadapimu. Master Sung, mengecap kemenangan sudah pasti tergenggam tidak berarti terampil. Semua orang menyebut kemenangan yang demikian kemenangan yang baik, namun sesungguhnya bukanlah kemenangan yang baik. Zhang Yu, apa yang semua orang tahu adalah sudah terjadi, atau yang jelas terpang-pang. Apa yang diketahui individu yang tercerahkan adalah yang belum terbentuk, yang belum terjadi. Semua orang mengatakan kemenangan dengan jalan perang itu baik, tetapi apabila engkau melihat yang halus dan memperhatikan yang tersembunyi untuk mencapai kemenangan di mana tidak ada bentuk, maka yang demikianlah sesungguhnya baik. Wangsi, orang-orang biasa melihat cara-cara kemenangan tetapi tidak tahu bentuk-bentuk yang digunakan untuk memastikan kemenangan. Likuan, setiap orang dapat gamblang melihat konflik bersenjata, tidak membutuhkan keahlian, pengetahuan yang tidak melampau. Apa yang diketahui secara umum tidak benar-benar baik. Jialin, teguh dalam bertahan, pasti dalam menyerang, mampu tetap utuh tanpa pernah kalah, melihat kemenangan sebelum teraih, secara akurat mengenali kekalahan sebelum terjadi. Yang begini disebut menyelami misteri secara halus. Master Sung, tidak perlu banyak tenaga untuk mengangkat sehelai rambut. Tidak perlu mata yang tajam untuk melihat matahari dan rembulan. Tidak perlu telinga yang tajam untuk mendengar guntur. Wangsi, pengetahuan yang seluruh orang tahu tidak disebut kebijaksanaan. Kemenangan atas pihak lain dengan pertempuran paksa tidak dianggap baik. Likuan, pemimpin militer yang bijaksana lagi memiliki kemampuan meletakkan rencana yang mendalam atas apa yang orang lain tidak pikirkan. Inilah sebabnya Sungju berbicara tentang tidak dapat diketahui sebagai kegelapan. Master Sung, pada zaman kuno mereka yang dikenal sebagai pejuang mumpuni menang ketika mudah meraih kemenangan. Sao-sao, cari tahu poin-poin rentang yang mudah ditaklukkan. Serang yang dapat teratasi, jangan serang yang tidak bisa teratasi. Dumu, ketika strategi musuh mencuat pertama kali, beroperasilah secara diam-diam sedemikian rupa agar dapat menyerangnya. Karena upaya yang digunakan sedikit, maka jaminan kemenangan akan berjalan secara halus. Demikianlah kemenangan yang mudah. Zhang Yu, kalau begitu hanya dapat memastikan kemenangan setelah bergulat dengan musuh dalam konflik bersenjata, maka itu kemenangan yang sulit. Kalau kau cekik dan memperhatikan yang tersembunyi, menerabos sebelum formasi terbentuk, maka demikian kemenangan yang mudah. Master Sung,
Kemenangan para pejuang mumpuni tidak mansur lantaran kepandaian ataupun keberanian, sebab kemenangan mereka dalam pertempuran bukanlah kebetulan. Kemenangan mereka bukanlah kebetulan karena mereka memosisikan diri dengan tekad bulat sanggup menang atas mereka yang sudah kalah. Mei Yao Chen, kebijaksanaan besar tidak ditampilkan di luar, jasa besar digempar-gemborkan. Tatkala kau berpikiran secara cerdik, maka mudah untuk menang. Apa hubungannya dengan keberanian atau kepandaian? Ho Yang Si, ketika masalah terpecahkan sebelum terbentuk, apa bakat kepandaian? Ketika kemenangan dicapai tanpa pertempuran, diperlukan berbicara tentang keberanian. Zhang Yu, rencana rahasia dan operasi rahasia merebut kemenangan tanpa formasi. Tidak ada yang mendengar tentang pergerakan menaksir musuh agar memastikan kemenangan. Tidak ada yang melihat keberhasilan mereka yang merebut bendera dan membunuh para jenderal. Cara untuk bisa menang tanpa gagal adalah dengan melihat kapan musuh berada dalam formasi yang rentan dan kemudian mengatur pasukanmu untuk menang atas mereka. Li Kuan, ketika pasukan sudah letih, para prajurit loyo, disiplin dan komando tidak padu, maka yang demikian adalah musuh yang tak terkalahkan sebelum bertempur. Master Sung, perang yang baik harus berdiri di tempat mereka yang tidak bisa kalah dan tidak menyepelekan kondisi yang membuat musuh rentan untuk kalah. Li Kuan, pasukan yang kukuh menguasai medan akan menang, pasukan yang goyah akan binasa. Di sini medan berarti tempat penting yang strategis. Dumu, medan di mana orang tidak bisa kalah berarti strategi tak terkalahkan yang membuat musuh mustahil mengalahkanmu. Tidak mengabaikan kondisi yang membuat musuh rentan terhadap kekalahan berarti memata-matai kelemahan musuh, tak kelewatan satupun darinya. Master Sung, pasukan didaya pertama-tama menang, kemudian menuju medan pertempuran. Pasukan yang keok bertempur terlebih dahulu, kemudian mencari kemenangan. Sao, inilah perbedaan antara mereka yang memiliki strategi dan mereka yang tidak memikirkan langkah yang akan diambil. Ho Yang Si, dalam operasi militer, tentukan strategi kemenangan lebih dulu, baru kemudian kirim pasukan. Jika engkau tidak merencanakan strategi awal, cuma mengandalkan jumlah pasukan, maka kemenangan belum tentu teraih. Jialin, jika kau menetapkan garis pertempuran dan maju dengan entengnya tanpa mengetahui kondisi maupun kondisi musuhmu, kau mungkin bergerak menjerumus pada kemenangan, namun pada akhirnya kau bakal mengalahkan diri sendiri. Master Sung, mereka yang menggunakan senjata dengan baik menerapkan jalan dan mematuhi aturan. Dengan demikian mereka sanggup memerintah sedemikian rupa untuk mengalahkan para perintang. Sao, penggunaan senjata yang terampil mesti terlebih dahulu menerapkan jalan yang membuat mereka tak tertandingi, taat pada aturan serta tidak melewatkan kesempatan saat musuh kebingungan untuk menaklukkan mereka. Li Kuan, terapkan harmoni untuk memburu musuh, tidak menyerang negara yang tidak bersalah, tidak menawan orang atau merampas barang-barang kemanapun pasukan melangkah, tidak merobohkan pohon-pohon maupun mencemari sumur, membersihkan dan segan pada tempat-tempat suci, kota dan bukit-bukit di pedesaan yang lain. Kota dan bukit-bukit di pedesaan yang kalian lewati tidak mengulangi kesalahan bangsa yang nyaris hancur. Kesemuaan ini disebut jalan dan aturannya. Begitu pasukan amat disiplin hingga pada titik di mana mereka lebih baik mati kalau tidak patuh. Dengan demikian penghargaan maupun hukuman yang diyakini adil pun ditetapkan. Manakala para pemimpin militer mampu mencapai hal ini,
Mereka bisa menang atau memerintahkan sipil musuh yang korup. Master Sung, aturan militer ada 5: pengukuran, penilaian, perhitungan, perbandingan, kemenangan. Medan menimbulkan pengukuran, pengukuran menimbulkan penilaian, penilaian menimbulkan perhitungan, perhitungan menimbulkan perbandingan, perbandingan menimbulkan kemenangan. Sao-sao dengan berbagai takaran kau bisa tahu letak kemenangan dan kekalahan. Wangsi, yang berat mengalahkan yang ringan. Master Sung, maka pasukan yang menang seperti setengah kilogram banding dengan 1 gram. Pasukan yang kalah seperti 1 gram dibanding setengah kilogram. Begitu pemenang membuat orang-orang mereka pergi berperang seolah-olah mengarahkan bah ke ngarai yang dalam. Ini merupakan persoalan formasi. Dumu, ketika air melimpah ke ngangrai yang dalam, tidak ada yang bisa mengukur kedalamannya. Tak ubahnya seperti pertahanan, kita tidak menunjukkan formasi. Begitu air dibukakan alur, ia mengalir deras. Tak ubahnya seperti serangan kita yang tak tertahankan. Kita akan melanjutkan ke bab 5 untuk video selanjutnya. Oke.